memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, urapilah kami dengan kuasa-Mu dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menari dan bersuka cita hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagai rusa rindu
inilah yang dapat kami percaya, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pembenar, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku. Yes Lord. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pembenar, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pembenar, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kuasa-Mu Tuhan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kini kami mau lebih bersuka cita lagi ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Haleluya, amin. Hari ini saudara dan saya merayakan kebangkitan Tuhan. Dia bersorak-sorai. Haleluya, Yesus hidup, Dia bangkit untuk kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kuasa
kita berkumpul bersama memuliakan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tata anak domba. Satu suara menyatakan oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan Tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Satu kali lagi. Kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Allah saudara dan saya adalah Allah yang perkasa, dahsyat, kuat, terhebat. Amin. Amin. My God, kau terhebat. Haleluya. God is greater than my dream, greater than my fear, greater than my soul. Your love
tidak akan tercapai. Amin. Kita siapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita deklarasikan persembahan bersama-sama. Saudara boleh tetap duduk, tetapi persembahan diangkat untuk menghormati Tuhan ya. Kita imani apa yang kita deklarasikan, yang terucap di rumah Tuhan dengan bijak pasti terjadi. Amin. Haleluya. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan petugas kolektor bisa. Saudara yang sudah memberi, bersama-sama saya menyembah Tuhan. Haleluya. More love, more power, more of you in my life.
sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami meninggikan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Jesus. Hanya Engkau yang layak. Shikiala mara mara mara, Shikiala mara. Bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang baik kepada kita? Dianugerahkan keselamatan untuk kita, dianugerahkan untuk kita kebebasan untuk kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh love, oh power, kami mau menyembahmu Yesus. And I will worship you with all of my heart, ya Yesus. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. Kami menyembahmu Yesus. You are my love. Segenap hatiku bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Segenap hatiku memuji Engkau. Haleluya. Segenap jiwaku memuji Engkau. Haleluya. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Kami hendak mendengar firman-Mu melalui hamba yang sudah Engkau urapi. Mari Roh Kudus, Engkau tetap bekerja atas setiap kami. Engkau berbicara Tuhan, kami duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Lukas akan menyampaikan firman. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus. Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dahulu sekarang bahkan sampai. Tidak lupa kami pribadi mengucapkan selamat Paskah Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tema kami pagi hari ini tidak keluar dari apa yang Ibu Gembala pesankan. Kas tema Paskah. Jadi kami nggak lari ke mana-mana karena memang hari ini hari yang spesial bagi seluruh orang percaya di dunia Bapak Ibu. Kalau ada orang percaya yang tidak merasa hari ini hari yang spesial, itu bukan orang percaya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena center point dari kekristenan sebenarnya kebangkitan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan. Ketika kekristenan tidak mengalami kematian dan kebangkitan, maka kekristenan bisa disamakan tidak beda dengan agama-agama lain. Haleluya Bapak Ibu. Iya, maka dari itu
Saudara dan saya harus bangga Bapak Ibu memiliki Tuhan yang mati dan bangkit. Amin. Itulah kekuatan kita. Itu yang menjadi kemegahan kita. Amin Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita itu mengubah sejarah dunia Bapak Ibu. Amin. Sehebat-hebatnya saudara dan saya, kalau kita tidak mengalami Tuhan kita kematian dan kebangkitan, percuma, sia-sia. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus patut bersyukur Bapak Ibu memiliki Tuhan yang mati dan bangkit. Haleluya. Dia memberikan pengharapan yang baru buat kita semua, memberikan kemenangan lepas kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi gak sia-sia kita jadi orang percaya. Amin. Iya, kita selamat pagi buat semua. Buat Bapak Gembala senior kami, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan panjang umur. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ada lagi yang masih muda-muda sudah out dari dunia ini, jauh lebih muda. Tuhan sudah panggil, mungkin rumahnya di sana sudah selesai, Bapak ya. Jadi Bapak Ibu jangan deklarasi Tuhan, selesaikan rumahku di sorga. Nanti cepat pulang Bapak Ibu. Ya, lebih baik deklarasi Tuhan, siapkan rumah di dunia. Kalau rumah di surga sudah siap, aku pun akan kembali di sana. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita tema tetap Paskah pagi hari ini. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Kita ambil dari Matius 28. Saya senang sekali di sini membangun keluarga yang kuat dan jemaat yang kuat dengan melaksanakan apa Bapak Ibu? Great Commission, amanat agung Bapak Ibu. Kemarin saya hari Sabtu diundang di gereja misi Great Commission of Christ. Saya senang sekali. Jadi mereka tidak asing lagi dengan amanat agung Bapak Ibu. Jadi memang jemaatnya sudah dimotivasi untuk memberitakan Injil, untuk melaksanakan amanat agung. Karena gembalanya bekas mahasiswa kami, lulusan dari sekolah misi Bapak Ibu, sarjana of misiologi, lalu dia lanjut ke Master of Theology. Jadi gembalanya sendiri adalah orang misi. Jadi tidak kaget gerejanya GCC, Great Commission of Christ. Ya, puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Jadi kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius 28. Kita akan baca saling ganti bergantian Bapak Ibu. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10, supaya kita mengerti semua apa makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Matius 28, semua bawa Alkitab, amin Bapak Ibu. Tampilkan di slide ini. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sambung pada ayat yang kedua, terus saling saut bersautan sampai tiba pada ayat yang ke-10. Sudah siap semua Bapak Ibu, amin. Ya. Kebangkitan Yesus. Begini bunyi firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2 yang keras. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya di atas. Ada ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. From the glory to the glory of
Lord. Kapot leha Adonai, Elohim kapot leha. Segala kemuliaan itu kan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Firman ini Bapak Ibu, ini yang tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang di seberang. Tak bisa diterima. Padahal sudah tertulis dan tercatat di Alkitab. Kalau mau lihat, beli aja Alkitab di toko-toko rohani banyak. Selidiki aja sendiri. Tapi inilah Bapak Ibu, kuasa kebangkitan inilah yang mereka tidak bisa terima. Yesus sudah bangkit menurut mereka. Tapi menurut saudara dan saya, gimana kira-kira Bapak Ibu? Waduh, saya 3 hari ini nangis Bapak Ibu. Tuhan, nggak sia-sia kami melayani. Amin Bapak Ibu. Betul, 2000 tahun yang lalu, tadi pagi, jam-jam 4:45, dia bangkit Bapak Ibu. Dari kematian. Dan ini banyak di zaman Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu. Raja-raja, pemimpin-pemimpin membuat untuk semua rakyat dibalikkan keadaan supaya ini mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap bangkit. Amin Bapak Ibu. Ini center point bagi setiap kita orang percaya Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah bangkit, aduh, Paulus katakan apa Bapak Ibu? Makasih. Maka sia-sialah kepercayaan dan sia-sialah pemberitaan kami. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kami melihat kekristenan di hari-hari terakhir Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan adalah kunci dari kekristenan itu sendiri Bapak Ibu. Coba bayangkan jika Yesus hanya lahir ke dunia ini, tapi dia tidak mengalami kematian dan kebangkitan. Kekristenan kita tidak bedanya dengan agama-agama yang lain. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kuasanya. Tidak heran dan ajaib. Kekristenan kita sama dengan 5 agama yang di belakang kita itu. Tidak ada mujizat Bapak Ibu. Tidak ada janji pengharapan hidupnya kekal. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, tapi tidak mengalami kematian dan kebangkitan, maka kekristenan kita menjadi seperti kepercayaan-kepercayaan lain. Sama saja dari tahun ke tahun. Tapi tidak Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kekristenan kita mengubah sejarah dunia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mengubah segala-galanya. Lewat kematiannya, dia membawa saudara dan saya masuk dalam yang namanya redemption. Bapak tahu apa yang namanya redemption Bapak Ibu? Penebusan. Jika Yesus hanya lahir dan tidak mengalami kematian, tidak ada yang namanya penebusan dosa di dunia ini Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi dia datang ke dunia ini Bapak Ibu, lahir, bukan saja lahir, dia juga mati Bapak Ibu. Lewat kematian maka ada kehidupan. Amin Bapak Ibu. Mati terlebih dahulu, mati untuk dosa-dosa saudara dan saya Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh Tuhan saudara dan saya untuk semua manusia yang mau percaya kepada kita semua, kepadanya Bapak Ibu. Yang tidak percaya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang nggak percaya? Biasa-biasa. Aduh, Nggak selamat. nggak selamat. Saya baca ada satu ayat dikatakan mereka ditentukan untuk binasa. Loh, Tuhan, kok ditentukan untuk binasa? Lalu saya buka, saya lihat lagi dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Yunaninya, rupanya orang yang ditentukan binasa adalah orang yang menolak Injil Bapak Ibu. Jadi Yesus datang itu memberikan keselamatan bagi semua manusia Bapak Ibu yang mau percaya kepadanya. Kalau yang ditentukan binasa berarti orang-orang yang menolak Injil itu sendiri. Ada nggak kira-kira orang yang menolak Injil Bapak Ibu? Ya. Ada banyak Bapak Ibu. Kami ini Injil di mana-mana ditolak Bapak Ibu. Mereka nggak mau. Maaf, kami tidak perlu Yesus. Waduh. Inilah orang-orang yang menolak. Orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi berbeda dengan orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dipilih oleh karena anugerahnya. Amin. Maka dari itu kalau saudara menginjili, memberitakan Injil, berdoa dulu, Tuhan, bawa hamba-Mu nih kepada orang-orang yang telah Kau pilih untuk Kau selamatkan. Jadi mereka adalah buah-buah yang telah masak, ladang telah menguning. Gak sia-sia pemberitaan Injil kami. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu ini penting Bapak Ibu. Hari-hari ini sepanjang hidup saudara, kalau saudara tidak mengerti makna kematian dan kebangkitan Tuhan kita,
maka kekristenan saudara menjadi kekristenan yang palsu. Kekristenan yang pura-pura, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Dunia ini sudah tua, 6.000 tahun sekian, betul? 2.000 tahun Allah Israel memerintahkan kepada hambanya Nuh untuk membangun bahtera, Bapak Ibu. Amin. Supaya orang-orang pada masa zamannya Nuh, Tuhan melihat tidak layak di hadapan Tuhan, dibinasakan semua. Tuhan memerintahkan hambanya Nuh untuk membangun bahtera, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan masuk dalam bahtera tersebut beserta sepasang binatang. Tentu keluarga Nuh, Bapak Ibu. Di 2000 tahun kedua, Tuhan memerintahkan kembali, Bapak Ibu. Tapi bukan kepada Nuh, kepada hambanya Musa. Bukan membangun bahtera, tapi membangun apa, Bapak Ibu? Membangun bait Allah, tabernakel, Bapak Ibu. Supaya semua orang, bangsa-bangsa di dunia datang beribadah kepada Allah Israel, Bapak Ibu. Di 2000 tahun kedua. Maka dari itu bait Allah, tabernakel sangat suci di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel dengan semua perkakas-perkakasnya. 2000 tahun kedua. Tapi 2000 tahun terakhir, Bapak Ibu, sekarang ini Tuhan memerintahkan lagi, tapi bukan memerintahkan kepada Nuh dan bukan memerintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel, tapi memerintahkan kepada apa? Gerejanya, Bapak Ibu. Bukan membangun bahtera, bukan untuk membangun bait Allah, tabernakel, tapi untuk membangun apa, Bapak Ibu? Tubuh Kristus. Ini yang penting, Bapak Ibu. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, Yesus yang adalah kepala di atas segala kepala itu mempersiapkan dirinya untuk diletakkan di atas tubuhnya. Siapa tubuhnya, Bapak Ibu? Ya, gerejanya, jemaatnya. Sekarang Bapak Ibu bisa mulai terbuka worldview, Bapak Ibu. Gereja-gerejanya sudah siap nggak untuk meletakkan Kristus sebagai kepalanya? Gerejanya sekarang, Bapak Ibu, dinantikan oleh Tuhan agar kepala di atas segala kepala, mempelai pria surgawi, dapat meletakkan kepalanya di atas tubuhnya. Tubuhnya itu gerejanya, Bapak Ibu, di akhir zaman ini. Nah, sekarang kami lihat tubuh Kristus masih terpecah-pecah. Betul, Bapak Ibu? Masih terpecah-pecah sekarang. Padahal sekarang sudah akhir zaman. Sudah waktunya Tuhan datang kedua kali, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari tanda-tanda akhir zaman, kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Sudah ada banyak tanda-tanda nggak kedatangan Tuhan, Bapak Ibu? Iya. Kalau kita cross-check dengan Alkitab, sudah, Bapak Ibu. Penganiayaan sudah terjadi di mana-mana. Kelaparan sudah terjadi di mana-mana. Pemberitaan Injil sekarang, Bapak Ibu. Waduh, udah main-main. Saya sendiri kaget, Bapak Ibu. Beberapa bulan ini kami turun Boyolali, Jember, Bondowoso, Tuban, Situbondo. Tuhan tuh menyediakan jiwa-jiwa baru. Bukan orang Kristen, tapi orang yang belum mengenal Tuhan. Kita baptis orang itu sampai capek, Bapak Ibu. Nanti kalau mau lihat baptisan kami, baptisan selama orang-orang dari Kedar, orang-orang dari Katolik, Buddha, Hindu minta dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini salah satu tanda dari sekian tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali, Bapak Ibu. Dia mempersiapkan umatnya, jemaatnya untuk naik bersama-sama dalam kemuliaannya. Maka dari itu, Paskah hari ini sangat penting buat saudara dan saya. Tapi setelah Paskah, setelah Matius 28 ayat 1 dan 10 itu ada pesan terakhir. Matius 28, 19 dan 20. Segala kuasa diberikan dalam tanganku, kata Tuhan. Jadikanlah segala bangsa, apa katanya? Nah, ini yang gereja-gereja gak lakukan. Sampai di sini berhenti, Bapak Ibu. Yesus belum datang kedua kalinya. Maka dari itu kuasa kebangkitan Tuhan jangan disia-siakan hari-hari terakhir. Dia memberikan janji buat kita semua. Janji yang kekal, Bapak Ibu. Hidup yang penuh pengharapan, Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Mungkin salah satu bisa bacakan buat kita yang keras. 1 Korintus ayat 14. 1 Korintus 15 mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bu, mungkin suara yang keras. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kami. 1 Korintus 15 mulai dari ayat yang ke-14.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Iya. maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa katanya? Sia-sia Sia-sialah pemberitaan kami. pemberitaan kami. Terus Bu, Dan sia-sialah itu dan sia-sialah juga apa? Kepercayaan. kamu. Terus Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Terus karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. iya, terus Bu. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17 yang keras Bu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita tidak ada yang namanya penebusan. Sampai sekarang kita sama dengan orang-orang dunia, tidak mengalami yang namanya redemption, penebusan. Dosa saudara dan saya masih tidak ada penebusan. Jika Yesus nggak dibangkitkan, tidak mengalami kematian secara fisik jasmani, maka kita pun sampai sekarang binasa selama-lamanya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Maka dari itu Paulus menekankan bahwa ini yang paling central point dalam kekristenan, sangat penting untuk kehidupan saudara dan saya di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Sekalipun di dunia ini, Bapak Ibu, minta maaf, ada banyak persoalan pergumulan yang saudara alami dan saya alami. Saya yakin pasti banyak pergumulan, betul Bapak Ibu? Jangan sampai lemah iman kita di akhir zaman, Bapak Ibu. Kita bukan seperti orang dunia yang putus pengharapan, tidak memiliki masa depan, sehingga dengan mudahnya iblis meraih mereka, jiwa mereka untuk dibinasakan. Kalau ada orang dunia loncat bunuh diri, tidak kaget Bapak Ibu. Nggak kaget. Yang saya kaget kalau anak Tuhan, orang percaya loncat bunuh diri, itu yang saya kaget. Betul saudara? Ada anak Tuhan gantung diri. Aduh, nggak ngerti firman atau gimana Bapak Ibu. Iya kan? Kalau orang dunia saudara, kita nggak usah tanya Bapak Ibu. Yang sekarang menjadi incaran oleh iblis, kuasa kegelapan di akhir zaman, itu bukan orang dunia lewat begitu aja binasa, tapi orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan seperti saudara dan saya yang selalu membawa keharuman Kristus, Injil untuk banyak orang. Ini target operasinya iblis, Bapak Ibu. Iblis berusaha sekuat tenaga, Bapak Ibu, untuk menjatuhkan saudara dan saya. Apa kata Alkitab? Dia mengaum-ngaum, katanya seperti apa? Singa. Ada yang seperti singa di sini? Tidak. Domba semua Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau lihat, iblis bekerja keras sampai sekarang untuk membinasakan saudara dan saya. Betul. Maka dari itu setiap hari nggak ada cara lain, nggak ada tawar menawar. Bergantung sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada cara lain. Berendam, soaking bersama Tuhan. Tidak ada cara lain Tuhan. Saudara, berdoa terus. Kalau jam-jam doanya saudara pagi mungkin setengah jam, tingkatkan lagi, naik menjadi 1 jam Bapak Ibu. Amin. Karena di akhir zaman ini yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau, bukan menjadi iman-iman yang biasa yang saudara miliki, tapi Tuhan mau iman yang apa? Melambung naik tinggi, iman yang supranatural di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kalau iman-iman yang biasa lewat kita Bapak Ibu, tidak kuat dengan tantangan akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Kita harus lebih kuat lagi Bapak Ibu, seperti Raja Wali janji Tuhan, dibawa naik tinggi ke atas ke awan-awan, melawan arus angin yang kuat itu. Dalam Wahyu 12 ayat 12 coba kita lihat apa yang iblis mau lakukan itu. Waduh, ngeri Bapak Ibu. Sekarang saya lihat, aduh teman saya minta maaf aja, pendeta gembala sidang baru-baru ini, kaget saya Bapak Ibu, di Batam. Ini saudara aja yang saya ceritakan. Kalau saudara buka di Google itu Batam Post, aduh malu nanti kami. Di gembala sidang ditangkap polisi. Aduh, lulusan
MMIS, Master of Missiology. Sekolah kami di Jogja. Kami sering kirim Alkitab sana. Pemberitaan Injilnya dahsyat. Ya, punya jemaat naik pesat karena dia rajin menginjili. Tapi baru-baru ini ditangkap polisi, pendeta, bla 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 bla. Aduh, kaget saya. Istrinya telepon sini, aduh Pak Lukas, kenapa Bu? Bapak ditangkap polisi. Aduh, kasus apa Bu? Pak Lukas baca aja. Aduh, kasusnya Bu. Malu saya Bapak Ibu. Kasusnya nih, ngeri. Kalau kita sudah ada di zona nyaman, jemaat sudah banyak, 200 jemaatnya di pinggiran Batam ya, bukan di tengah Batam, pinggiran. Soal 200 jemaat sudah luar biasa, dahsyat Bapak Ibu. Ditangkap oleh karena apa? Pencabulan. Aduh, sudah. Ini kira-kira Tuhan dimuliakan atau tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Tidak. Assalamualaikum. Saya takut Bapak Ibu. Kalau pelayanan di luar kota, waduh, banyak yang namanya kuntilan. Apalagi doakan orang-orang muslim pakai kerudung, buka kerudungnya, doakan Pak Pendeta, gawat ini Bapak Ibu. Sekedar doakan apa-apa. Kalau mau konseling, saya panggil ibu-ibu itu, Bu, konseling Bu, jangan kita. Gawat Bapak Ibu, aduh, nggak ada yang kuat Bapak Ibu. Ketua Daud aja yang hebatnya seperti itu, raja. Jatuh nggak kira-kira Daud? Jatuh. Daud Bapak Ibu, jatuh. Apalagi saudara dan saya. Nggak ada sekepunya Daud Bapak Ibu. Ya kalau saudara punya spiritnya Yusuf, didekati sama Tante Potifar, melarikan diri Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau nggak punya spiritnya Yusuf, didekati Potifar, Tante Potifar itu kalau saya baca dalam konkordasi Perjanjian Lama, cantiknya bukan main Bapak Ibu. Itu sempurna. Coba Bapak Ibu, apalagi kaya lagi. Zaman sekarang, aduh Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya miskin didekati sama Tante Potifar, ya kan? Tawari tubuhnya lagi Bu, selain tubuh harta. Saya ke Boyolali kemarin kaget Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan, Pak Lukas, saya mau sharing. Ini nggak apa-apa ya, sedikit ya, kesaksian ya. Rupanya sekarang ini Bapak Ibu, setan ini bekerja dengan sangat. Tadi sebelum kita baca Wahyu 12 ayat 12, dia pegang kuasa di dunia ini. Ingat pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus, semua yang ada di dunia ini, kegemilangan dunia akan kuberikan kepadamu kalau engkau Yesus menyembahku, ya betul? Rupanya iblis sekarang pegang kuasa di dunia. 1 Yohanes 3 dikatakan dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Jadi di Boyolali itu naik nanti ke lereng Merapi Bapak Ibu. Nah, teman saya diajak ke sana Bapak Ibu. Diajak masuk sama orang ya tanda petik muslim ya. Disuruh buka itu Bapak Ibu. Di lereng ada gua. Kaget teman saya, harta karun Bapak Ibu. Emas, batangan, uang itu sampai tas-tasan. Monggo, silakan dibawa. Duit Pak dibuka itu Pak. Ya sekitar 2,5 M itu. Kaget teman saya hamba Tuhan. Pak Handoyo lah teman saya. Pak Han, sampai bawa aja. Bisa buat beli mobil Fortuner, bayar utang. Kaget teman saya. Kok bisa ya ada duitnya? Rupanya penguasa gunung itu, penguasa yang situ ini bisa membuat itu Bapak Ibu. Emas batangan. Gila ya. Syaratnya apa Bapak Ibu? Tapi Pak Handoyo harus mengucapkan kalimat. Wah, kalimatnya bahasa Jawa yang halus. Kemarin dia sampaikan saya, tapi saya nggak bisa ngikutin. Handoyo Jabang Bayi apa ya? Buat perjanjian dengan kuasa Tuhan. Guys, gampang, saya nggak mau. Saudara tahu kalau dia iya kan? Ada banyak hamba Tuhan seperti itu, dia iya kan? Dia jual imannya. Dia buat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dia dapat kekayaan. Langsung kaya. Tapi nanti setahun kemudian anaknya yang kecil mulai meninggal. Ada lagi yang cacat jadi autis. Pokoknya hancur hidupnya karena dia sudah membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Lah iblis sekarang pegang itu di dunia ini Bapak Ibu. Makanya iblis itu tidak bisa menggoda atau merayu orang yang setia dengan Tuhan, taat dengan Tuhan. Kayak kekayaan mau, bisa aku mau dari Tuhan aja, tidak mau yang aneh. Teman saya bilang, gimana nih Pak Lukas? Untung Pak Handa ambil, kalau Pak Handa ambil, waduh,
ngeri banget. Itu masih ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan, Bapak Ibu. Nyi Blorong saudara tahu, berbentuk ular besar sekali, baru sisinya tuh emas. Kalau dia goyangkan sisinya gini, itu merotol, tatok saudara. Uang berlimpah, makanya jangan kaget orang-orang di YouTube lihat menggandakan uang. Gampang sekali caranya, pakai kuasa ke-8. Wahyu 12 ayat 12, coba kita baca sebentar. Kita cepat aja, ini nanti Bapak Ibu setelah kelamaan luwe wetenge. Gembala. Wahyu 12 ayat 12. Ya keras Bu. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepada Apa? Karena iblis telah apa Bu? Turun kepada. Terus dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. karena iblis tahu, ia tahu karena waktunya sudah. Setan pun juga tahu. Raja setan iblis itu Lucifer, Bapak Ibu. Ada tingkat-tingkatannya. Roh jahat, roh di udara, penghulu pemerintah, itu ada tingkat-tingkatannya. Dia tahu Bapak Ibu bahwa akhir zaman ini waktunya sudah singkat. Jadi dia juga bekerja dengan sekuat tenaga. Pendeta-pendeta, hamba Tuhan, penginjil-penginjil ini harus perlu ditukang balikkan ya. Caranya dengan apa Bapak Ibu? Dengan keinginan nafsu dunia Bapak Ibu, duit, perempuan, jabatan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kuat di situ, kita akan jatuh. Kasihan kawan saya yang di Batam nih, ini dia tuntutan 15 tahun Bapak Ibu. Aduh, saya tanya sama istrinya, Bu, terus pengembalaan gimana Bu? Hancur lah Pak Lukas. Iya, pengembalaan sudah ditotok berapa tahun sudah. Diambil alih sama pekerjanya, temannya. Tapi sudah nggak seperti semula, sudah orang-orang sudah melihat figurnya gembala ya kan? Aduh, gembalanya kok kayak gini. Keluar satu persatu pindah gereja lain. Kira-kira kalau iblis menghancurkan gampang nggak Bapak? Bangunnya susah, minta ampun. Coba di sini seperti Ibu Gembala, Bu Susana, merintisan sudah berapa tahun Bu di sini sama Bapak Gembala? Lahirnya saya. Hah? 50 tahun. Wih, 50 tahun saudara. Coba. Bukan waktu yang singkat untuk perintisan apa gereja GPI apa itu bukan di sini. Nggak gampang Bapak. Iblis menghancurkan dalam waktu apa? Sebentar aja. Saudara ingat nggak? Kalau nggak salah 5 atau 6 tahun yang lalu di daerah Menganti sana juga pernah kejadian. Pendetanya homoseks, anak-anak kecil di sodomi. Tapi gereja-gereja di sekitarnya ditutup sama masa semua, kena dampaknya. Dari Menganti, saudara. Di Rejo, betul. Pernah Pak ya, dengar Pak ya? Iya, termasuk tempat saya juga situ. Tuh gara-gara kelakuannya hamba Tuhan tutup beberapa gereja. Maka dari itu berhati-hati Bapak Ibu. Kita harus pegang spirit ini Bapak Ibu, spirit kebangkitan Tuhan Yesus supaya kita kuat di akhir zaman ini. Karena godaan, ujian, pencobaan, tidak usah macam-macam, sudah banyak persoalan datang, apalagi macam-macam Bapak Ibu. Tidak usah macam-macam aja, aduh, persoalan datang silih berganti Bapak Ibu. Persoalan rohani, terutama persoalan jasmani, kebutuhan sehari-hari menekan kita Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Teman saya yang di Bali juga gitu, hamba Tuhan, oke, mantap. Pandemi ini, usahanya nggak bisa jalan. 1 tahun mati, kartu kreditnya macet, ditagih sama debt collector 400 juta, sampai dia terintimidasi setiap hari, ambon-ambon, bata itu datang saudara. Waduh, ya Pak Lu kasih apa nih Pak Lu kasih? Saya bilang Bang, abang nih sewa pengacara, bayar pengacara, nanti pengacara yang menyelesaikan. Kalau kasus kartu kredit bukan pidana tapi perdata, abang nggak bisa dipenjarakan, asal abang berjanji aja tuh buat surat pernyataan bayar, oke itu sama banknya. Saya berjanji, sanggupnya umpamanya 1 bulan 500.000 ya sudah jadi. Surat pernyataan. Wow, diintimidasi Bapak Ibu, RT-nya datangin setiap hari. Waduh, dia nggak bisa melayani, nggak bisa tidur. Dulu Bapak Ibu, sekarang kurusnya kayak lidi, saudara. Habis kena intimidasi. Setan dipakai itu, saudara, kuasa kegelapan. Hampir dihancurkan imannya. Sampai dia bilang, ya apa? Mau rasanya mau mati aja.
rasanya mau apa? Padahal utang toh sudah, debt collector. Tapi terintimidasi, anak-anaknya, istrinya ditekan terus Bapak Ibu. Nah hari-hari ini nggak macam-macam aja sudah sulit kok Bapak Ibu, apalagi macam-macam. Maka dari itu kita mesti rapatkan barisan Bapak Ibu, lebih lagi dekat dengan Tuhan, minta spirit-spirit yang baru, karunia-karunia yang baru Bapak Ibu. Amin. Supaya kita saling menguatkan satu dengan lain. Tuhan memberikan karunia buat saudara. Karunia-karunia itu dipakai untuk melengkapi orang kudusnya Tuhan di akhir zaman. Amin. Tubuh Kristus ini Bapak Ibu, nanti yang Tuhan pakai di akhir zaman ini Bapak Ibu. Gereja-gerejanya harus siap untuk mempersiapkan jemaatnya, kerohanian jemaatnya, untuk sama-sama nanti diangkat dalam kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu Paulus mengatakan apa? Dalam Filipi 3 ayat yang 10, coba kita lihat. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Kebangkitan Kristus mengubah segala sesuatunya Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus membawa kita memiliki pengharapan yang baru, memiliki spirit yang lebih lagi Bapak Ibu. Filipi 3, 10 dan 11. Coba Bapak Ibu bacakan yang keras. Yang ku kehendaki, apa kata Paulus? Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Ini banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Hanya ngerti Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal dengan baik dan benar. Harus mengenal, kita harus mengenal sifat-sifatnya, karakternya. Amin Bapak Ibu. Supaya kita tahu, oh Bapak aku ini seperti begini, jadi aku melayani tidak sia-sia. Banyak orang melayani, jam terbangnya banyak, tapi tidak memiliki ketepatan di hadapan Tuhan. Tuhan mau ketepatan Bapak Ibu. Pelayanannya sedikit tapi tepat, itu yang aku kehendaki. Itu Tuhan mau Bapak Ibu. Amin. Mengenal Tuhan. Ada banyak di antara saudara sudah mengenal Tuhan hari-hari ini. Hanya tahu Yesus, yang tahu Yesus Juru Selamat, tapi sampai sebatas tahu, belum mengenal. Tapi Paulus katakan, yang ku kehendaki, apa kata Ibu? Mengenal Dia. Dan apa? Dan kuasa kebangkitannya. Ini penting Bapak Ibu, kuasa kebangkitannya Bapak Ibu. Lewat kuasa kebangkitannya itu membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang kita alami hari-hari ini. Kita akan dibawa keluar Bapak Ibu. Janjinya Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar, kemenangan lepas kemenangan lewat persoalan kita di dunia ini Bapak Ibu. Amin. Kalau saya lihat Bapak Ibu, jujur aja, orang banci pernah nggak bisa berubah kalau di dunia ini? Sepertinya enggak. Sulit Bapak Ibu. Ada roh yang mengikat itu, banci. Tapi bagi kita orang percaya, wah, saya lihat bolak-balik orang banci diubah Bapak Ibu. Yang sudah dioperasi hidupnya gini, berubah. Saya pernah datang di komunitas persekutuan doa. Iya. Banci-banci di ngagel. Wih, banci itu saudara. 40 orang itu banci kabeh. Tapi sudah dirubah sama Tuhan. Kok bisa ya? Oh, Tuhan kita ini dahsyat. Kalau orang seberang sekalipun punya pondok, punya apa, tidak akan pernah bisa mengubah natur dosanya Bapak. Kalau bukan Tuhan kita, kuasa kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Diubah Bapak Ibu. Banci-banci itu yang dulunya Mas, sekarang Shalom Pak. Wih, betul brewo, betul ya. Kalau dulu kan, ya kan, salib saudara belum tentu sama dengan salib saya. Kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Di mana aku menjadi apa katanya? Serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Ini central point. Kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan kita Bapak Ibu. Maka dari itu Paulus bisa begitu semangat, begitu memiliki spirit yang dahsyat. Karena apa? Dia tahu Bapak Ibu, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam penderitaannya Bapak Ibu. Dia tahu Bapak Ibu. Maka dari itu Paulus tidak berhenti-hentinya selama dia hidup diubah oleh Tuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu saudara harus tahu Bapak Ibu, hari ini adalah hari kebangkitan. Hari di mana Tuhan keluar sebagai pemenang. Amin. Hari apa? Jumat Agung kemarin ketika dia mati Bapak Ibu,
2 hari sesudahnya dia turun, Bapak Ibu. Turun ke dunia orang mati. Ngapain Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati? Ngalahkan maut. Dia memproklamirkan, Bapak Ibu, kepada kuasa maut. Ini loh, aku telah mengalahkan segala sesuatunya. Aku telah mengalahkan maut. Dia memproklamirkan apa? Kemenangannya, Bapak Ibu. Di hari ketiga pagi tadi dia bangkit, Bapak Ibu. Dan ini bukan cerita dongeng. Bangkit sungguh-sungguh mengalami apa? Kebangkitan, Bapak Ibu. Jadi satu paket sebenarnya di dalam kekristenan, kelahiran, kematian, kebangkitan, yang terakhir apa saudara? Kenaikan. Nanti saudara akan mengalami yang namanya 40 hari masa Pentakosta. Tuhan naik ke atas dan dia mencurahkan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Spirit inilah yang harus saudara alami di hari-hari terakhir. Seberat apapun persoalan saudara, sebesar apapun masalah saudara, kalau saudara memiliki Yesusku sudah menang dari itu. Yesusku sudah memberikan jaminan kepadaku. Saudara tidak akan gentar menghadapi kehidupan dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita akan terus maju dan terus maju, Bapak Ibu. Tidak akan pernah kecewa sekalipun kita mengalami penderitaan di dunia ini, Bapak Ibu. Ini terakhir-terakhir nanti, Bapak Ibu, yang saya baca tanda-tanda terakhir, kamu akan dianiaya oleh bangsa-bangsa wah ini. Ini enak nggak, saudara? Ini nggak enak, saudara. Ini time yang paling nggak enak. Ya aniaya, saudara, ya kan? Nggak boleh balas lagi, ya kan? Ini tanda-tanda akhir zaman. Gerejanya akan mulai mengalami aniaya. Tanda-tanda di mana Tuhan bukan akan datang kedua kali. Amin, Bapak Ibu. Persiapkan diri saudara, Bapak Ibu. Maka dari itu, ketika Tuhan katakan berjumpa dengan aku di Bukit Sion, berbicara Bukit Sion, Bapak Ibu, berbicara perjumpaan umat percaya orang Israel kepada Tuhannya, Allah Israel. Berbicara Bukit Sion, berbicara di mana umat percaya orang Israel ini ketemu dengan Tuhannya, Bapak Ibu. Tapi jangan salah, sebelum kita menuju ke Bukit Sion, kita harus mengalami apa namanya? Bukit apa? Yang kemarin saya sampaikan, Bukit Golgota, Bapak Ibu. Di mana kita lihat proses perjalanan penderitaan Kristus sampai naik di atas kayu salib. Ini yang penting, Bapak Ibu. Tidak ada mahkota tanpa salib, Bapak Ibu. Tidak ada sorak-sorak tanpa tetesan air mata. Jadi kalau saudara mau menang, saudara harus masuk dulu dalam namanya ujian lepas ujian. Kalau saudara mau menang, saudara harus masuk dalam persoalan lepas persoalan dulu. Nggak ada tentara menang, nggak ada musuhnya. Kira-kira kami menang, Pak, habis perang. Menang perang dengan siapa? Nggak ada musuhnya, Pak. Musuhnya nggak ada. Menang dari siapa? Kalau saudara mau mengalami kemenangan lepas kemenangan, saudara juga harus masuk dalam peperangan rohani. Amin, Bapak Ibu. Menjarah, saudara. Sehingga portal-portal yang dibangun oleh kuasa kegelapan hancurkan semua dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu. Aktifkan malaikat kita sekarang. Seperti deklarasi tadi. Mantap tuh deklarasinya, Bu. Iya kan? Kami punya beberapa tim juga, teman-teman dari Mahanaim, Bu, Bahtera. Saya juga dengar, deklarasinya mantap, Bu. Kami aktifkan malaikat kami, Bu. Malaikat pelerus, malaikat puting beliung. Itu sama semua ada di Alkitab. Kenapa kita nggak gunakan ya hari-hari ini? Harus kita gunakan. Amin, Bapak Ibu. Supaya saudara dan saya dibantu dengan malaikat itu, malaikat penerobos. Karena apa? Iblis juga adalah malaikat yang telah jatuh. Itu adalah makhluk rohani. Ketika Daniel, di dalam Daniel 10 nanti saudara di rumah baca, Daniel minta hikmat sama Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan hikmat kepadanya, dihalang-halangi dengan apa? Kuasa kegelapan iblis. Raja Persia itu bicara iblis. Malaikat Mikael perang, Bapak Ibu, sampai dia minta bantuan dengan apa? Malaikat Gabriel. Ini berbicara apa? Perang rohani. Sebelum hikmatnya turun ke Daniel, dihambat, dihalang-halangi dengan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara mau terima berkat hari-hari ini, perang dulu, peperangan rohani, Bapak Ibu. Deklarasikan, Tuhan, Kau membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu berkat, ya kan? Memakai Wahyu 37, kunci Daud. Deklarasikan, Bapak Ibu, supaya kita keluar sebagai pemenang. Amin. Gereja ini supaya meledak, Bapak Ibu. Tidak mampu lagi dia punya apa namanya kapasitas. Nanti Tuhan sediakan tempat yang baru. Amin. Iya, gini aja sudah penuh, Bu, ya kan?
Apalagi nanti Tuhan buka lagi jalan tambah luar biasa lagi Bapak Ibu. Jiwa-jiwa dipersiapkan, jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, tidak usah lama-lama Bapak Ibu ya. 1 Petrus, coba kita lihat. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, satu membaca buku yang keras Bu. Yang penting kita tahu maknanya, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan lepas pengharapan buat kita semua. Itu membawa kemenangan lepas kemenangan buat saudara dan saya. Itu menjadikan saudara dan saya menjadi ciptaan baru, bukan ciptaan yang lama lagi Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Apa katanya Bu? Terpujilah Allah dan Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Siapa Bu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terus? Yang karena rahmatnya yang besar. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Waduh, telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Dari apa Bu? Antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Waduh, kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Ayat 4 Bu yang keras. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Waduh, menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Terus? Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada amin Bapak Ibu. Jadi jaminan bagi saudara dan saya. Ketika saudara berpulang ke rumah Bapa, Tuhan siapkan saudara mengalami hidup yang kekal. Tapi jaminan ini bukan hanya untuk kita yang berpulang, saudara. Di dunia ini juga Tuhan memberikan jaminan damai sejahtera, sukacita, terobosan, solusi buat anak-anaknya yang berharap kepada Dia pagi, siang, dan malam. Amin. Jadi taruh dalam hati saudara Bapak Ibu bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah segala-galanya. Pertanyaannya, apa yang saudara bisa petik dari perayaan Paskah hari ini? Ambil saudara spiritnya. Ambil spiritnya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Dia memberikan pengharapan lepas pengharapan yang baru. Yang tidak ada pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Kami di Malang Selatan Bu, dekatnya gunung apa sih kemarin? Itu kita doakan seorang bapak yang kerjanya setiap hari dia keluar ke belakang, kan rumahnya kan desa tuh, ke belakang ada kursi, dia duduk situ. Sudah sampai maghrib dia masuk lagi. Setiap hari seperti itu, 22 tahun. Kok bisa ya Bapak ini ngapain? Tak tanya sama istrinya, Bu ngapain? Gak tahu Bapak itu. Nggak kerja, nggak apa, kalian kurus badannya. Ke situ terus 22 tahun. Diam gini. Waktu kita sama tim datang, kita doa. Tim salah satu ibu kan punya karunia penglihatan. Dilihat tuh, Bapak ini sepertinya diikat di gentong, saudara. Diikat sama rantai di gentong. Jadi secara roh dia diikat. Jadi tidak kemana-mana itu terus. Wah, langsung didoakan Bu, langsung lepaskan perjanjian kuasa kegelapan dengan nenek moyang, diputuskan, disangkalkan, dibatalkan, kutuk-kutuk diputuskan, semua harus diikuti, dikatakan sendiri, pengakuan diputuskan semua, lepaskan semua. Habis itu didoakan, dilepaskan semua Bapak Ibu. Selesai, kita tahirkan dia Bapak Ibu. Tahirkan. Sudah, kita pulang. 1 bulan kemudian, Bapak ini sudah kerja Bu. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Jadi secara roh Bapak ini dikunci Bapak. Diikat 22 tahun Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau nonton videonya saya punya. Saya ada videonya. Kaget Bapak Ibu, kita lihatkan di slide kalau kita seminar-seminar misi. Lihat nih. Waduh, 22 tahun bukan waktu yang cepat Bu. Waduh. Saya sendiri sampai kaget, loh, Bapak ini sudah pulih. Sekarang ke gereja Bapak Ibu. Dia 22 tahun tidak pernah ke gereja. Coba Bapak Ibu, maka dari itu kalau pelayanan roh harus memiliki teman-teman yang punya karunia roh juga, penglihatan, supaya kita tahu sumbernya apa. Oh ini. Kalau kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti, gitu-gitu aja terus. Yang kedua, bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan menyediakan kemenangan lepas kemenangan buat kita. Amin. Percayalah,
Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Apalagi yang kita andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Wah, pasti ada jalan keluar. Kaget saudara nanti hari-hari ini. Waduh Tuhan, kok bisa ya terjadi gini? Wah, Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, melalui kematian dan kebangkitannya, Dia menyediakan hidup yang kekal buat kita semua. Ini yang finishing well buat kita Bapak Ibu. Pengharapan yang tidak mengecewakan buat kita. Buat apa kita sia-sia di dunia ini terus mati binasa? Betul Bapak Ibu? Tapi ketika kita pulang ke rumah Bapa, Dia sudah menyediakan tempat tinggal yang abadi, Yerusalem baru Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada lagi kesaksian kemarin barusan di Boyolali Bu. Kita doakan seorang ibu sudah terbaring aja, kaku gitu, nggak bisa goyang ibu. Loh, saya tanya sama anaknya, Bu, apa Mbak, ini ibu sakit berapa? 13 tahun. Bu, umurnya berapa? 85 tahun. Sudah nggak bisa lihat ya, kena diabetes. Teman saya datang, kita doa, habis doa, harus pulang sudah. Apa dia pengen pulang tapi tidak bisa pulang gitu. Waduh, rupanya terikat, mau meninggal nggak bisa meninggal, terus gitu, nggak bisa goyang Bu. Jadi keluarga yang pelihara itu susah juga Om. Maaf ya, buk di tempat apa semua, waduh. Tapi kan keluarga nggak mungkin, ayo Pak doakan pengen mati Pak, nggak mungkin gitu. Iya, teman saya yang dapat tuh, Tuhan bilang ini, Tuhan Bu, ibu mau pulang, lu dia mau pulang tiba tapi nggak bisa pulang. Waduh, kita doakan yuk, ayo doa, angkat pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, nangis dia. Nanti ibu kalau ada sinar, langsung ibu bilangin Tuhan, aku siap. Ya, 85 tahun, udah gak bisa urus kali. Nah, kita harus doakan, kita buka jalur sama Tuhan, atau yang belum dapat kabar nanti, supaya cepat pulang. Menderita sekali, tapi harusnya sampai keluarganya angkat tangan. Maka dari itu kasih jalan supaya cepat pulang ketemu Tuhan Yesus lebih mantap lagi kan. Apa orang dunia ini tambah susah, ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dunia, mari pergunakan waktu untuk melayani Dia, memuliakan namanya. Apa yang saudara bisa lakukan bagian saudara? Mungkin saudara bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain, menjadi terang bagi teman-teman yang lain, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup Alkitab kita. Kapan-kapan kita boleh berjumpa lagi ya. Kita akan pujian dulu ya. Anu aja Mas. Dia Pak, Yesus selamat tiba. Dia Tuhan yang selamatkan jiwa. Bisa ya? Main game kita. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kematian. Ya Kak Mbak. Saya nggak dengar Mbak. Oh ya Kak Mbak. Tinggal doakan Kak Mbak ya. Mana yang sakit Kak Mbak? Tangan. Ya. Kita lakukan firman Tuhan, kita akan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus
Hanya bagi Tuhan saja. Saya persilakan untuk gembala untuk berdoa berkat untuk jemaat. Hadiratmu mengalir di tengah-tengah kami. Setiap kami boleh disegarkan lewat firman-Mu. Firman-Mu memulihkan setiap hidup kami. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mana yang baru ini Tuhan, bisa mengubahkan hidup kami. Berkati Bapak Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan firman, oh yang luar biasa pada pagi hari, memberkati setiap kami. Berkati Bapak Lukas senantiasa hidupnya, berikan kesehatan lebih lagi dalam tubuhnya. Ada pengurapan yang baru lebih lagi Tuhan, kemana beliau berada, dan menginjil banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat, mengisi kerajaan surga. Terima kasih Bapak, setiap kami yang hadir, kiranya Tuhan Kau berkati, bukakan tingkap langit-Mu Bapak. Biar Kau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkat-berkat tercurah, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah Engkau pergi kemanapun. Ada kuasa Tuhan untuk keselamatan dari Tuhan menyertai saudara dan saya. Biar kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari dan selama-lamanya. Tuhan sudah datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk-duduk saudara, jangan pulang. Ada yang berulang tahun ya hari ini ya. Mungkin Bapak Gembala dari jauh bisa doakannya. Tanggal ini ya. Mungkin semua yang bulan ini bulan April ya. Bulan April ini hari dimana hari yang khusus loh ya. Yang berulang tahun hari ini adakah beberapa orang, anak-anak muda, anak kecil, orang-orang tua, ayo maju ke depan. Umum ada Pak Lukas loh ya. Bisa diurapi lagi loh. Ada bulan April ini yang berulang tahun, hari yang khusus ini. Ada. Manda. Ada lagi anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, maju ke depan. Haleluya. Ada kemenangan. Fantasi panjang umur hari ini. Luar biasa. Haleluya. Ada lagi Pak Sumanto ternyata. Luar biasa. Puji Tuhan. Ada lagi kah? Happy birthday. Jangan malu-malu saudara, didoain hari ini ya. Ada berulang tahun lagi kah? Bapak Lukas mendoain mereka memberkati supaya di usianya benar-benar Tuhan mengurapi hidupnya. Haleluya. Mari kita semua jemaat kita bekerja sama Bapak Saudara dan anak-anak terima kasih Bapak di sorga, kami bersyukur sampai hari ini mereka Tuhan memberikan perpanjangan umur tahun lagi. Kami bersyukur
bersyukur karena anugerah kasih karunia Tuhan. Melimpahkan buat mereka. Berdoa kiranya Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, anak-anak mereka, dan biarlah lewat kehidupan mereka perpanjangan umur Tuhan boleh menjadi keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan baru, anggur yang baru turun buat mereka, sehingga hari-hari ke depan mereka lebih bersemangat lagi pelayanan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan segala sesuatu kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, berkat rohani buat mereka, sehingga mereka di hari-hari ke depan lebih kuat lagi, lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa tubuh mereka ke dalam tangan kuasa. Berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati sama-sama di tangan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun, panjang umur. Tante, selamat ulang tahun. Yang merasa sudah berumur dan tua-tua boleh mengambil makan terlebih dahulu ya. Mari monggo ibu-ibu, bapak-bapak ambil makan di belakang. Tapi yang tua-tua dulu ya, yang muda-muda mengalas gigi. Ayo kita menghargai dan menghormati yang lebih tua. Mari silakan.